selanjutnya kita bisa tentukan penyelesaian umum dari persamaan berikutnya ya untuk soal nomor 4 ya. Jadi untuk soalnya bisa kita munculkan kembali ya. Jadi ini kita sesuaikan dulu ya. Jadi ini tadi untuk soal nomor jawaban atau penyelesaian umum dari soal nomor 2. Ini nomor 3 ya. Jadi kita lihat kembali soalnya untuk persamaan diferensial yang keempat. Jadi sudah nomor 4 ya. Kita lihat kembali soalnya. Jadi untuk nomor 4 dia soalnya adalah ini ya. Jadi kita tuliskan kembali bagian itu. Kita grupkan kembali lagi ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk soal nomor 4. Jadi perhatikan untuk soal nomor 4, dia adalah turunan kedua Y dikurang 2X Y aksen ditambah X kuadrat ditambah 2 dikali Y sama dengan 0. Di sini dia tidak diberikan interval, tidak diberikan keterangan X. Artinya dalam persamaan diferensial untuk nomor 4 ini itu X-nya itu untuk setiap bilangan real ya. Jadi intervalnya dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, perhatikan bentuk dari soal nomor 4 ini, dia bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum, di mana koefisien daripada turunan kedua Y dia sama dengan 1. Ya, sesuai dengan bentuk dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi koefisiennya dari turunan kedua Y dia sama dengan 1. Berarti untuk soal nomor 4, bentuk ini lagi yang kita tuliskan, yaitu Y double aksen, kemudian di sana dikurang dengan 2X dikali dengan Y aksen, kemudian ditambah dengan X kuadrat ditambah 2. Ya, ini sebagai koefisien daripada Y. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, ya. Untuk soal nomor 4 intervalnya dari minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi bagian ini bisa kita simpan kembali. Nah, sekarang kita tentukan penyelesaian umum dari soal nomor 4 ini. Nah, perhatikan pada soal ini bahwa A itu adalah minus 2X dan B adalah ini X kuadrat ditambah 2. Jadi kita uji dulu untuk kasus yang pertama, untuk kondisi yang pertama ya, yaitu A ditambah B dikali X. Berarti ini A-nya, ini B, kita kalikan X, berarti nanti dia berpangkat 3 ya. Jadi ini B-nya dia sudah bentuk kuadrat. Jika dikalikan lagi dengan X berarti dia sudah bentuk pangkat 3, bentuk kubik. Kemudian dijumlahkan dengan A yang berbentuk linear seperti ini. Berarti nanti hasilnya itu tidak akan, bentuknya itu tidak sama dengan 0. Berarti untuk bagian itu dia tidak memenuhi. Ya, bahwa A ditambah B itu dia bentuknya tidak sama dengan 0 karena hasilnya itu masih memuat variabel X ya. Jadi kita untuk kondisi yang pertama kita uji seperti itu ya. Kemudian untuk bagian kondisi yang kedua kita uji kembali, dia kondisinya adalah R kuadrat ditambah dengan A dikali R ditambah B itu dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita uji apakah terdapat konstanta R yang memenuhi persamaan diferensial persamaan kuadrat ini ya dalam variabel R. Jadi kita tuliskan R kuadrat A dikali R, di mana A-nya adalah minus 2X. Berarti di situ dikurang 2X dikali R, kemudian ditambah dengan B. Dalam hal ini B adalah S kuadrat ditambah 2 ya. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini A, ini B sebagai koefisien daripada Y. Nah, berikutnya kita bisa tentukan untuk R dengan menggunakan rumus ABC. Jadi dari persamaan kuadrat ini dalam variabel R, nilai A adalah 1, nilai B adalah minus 2X, dan nilai C adalah ini X kuadrat ditambah 2. Berarti untuk R dalam rumus ABC yang pertama minus B, berarti ini B-nya kita kalikan negatif, berarti hasilnya adalah 2X. Kemudian plus minus B kuadrat, berarti ini kita kuadratkan, min 2X kita kuadratkan, hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian dikurang dengan 4 dikali A, jadi 4AC, berarti 4 kali 1, 4 dikali ini, berarti ini saja ya yang kita tulis karena nilai A-nya sama dengan 1. Berarti X kuadrat ditambah 2 ya. Jadi ini secara keseluruhan dia ini juga dalam bentuk akar ini ya.
Secara keseluruhan ini adalah per 2A, di mana A-nya 1, berarti dia per 2. Ini dalam bentuk akar. Oke, itu yang kita peroleh berdasarkan rumus ABC. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan. Yang dalam akar terlebih dahulu jadi 2x plus minus. Minus 4 dikali x kuadrat hasilnya adalah minus 4x kuadrat ditambah dengan 4x kuadrat, maka bagian itu bisa kita coret ya. Kemudian minus 4 kita kali ke sini berarti hasilnya adalah minus 8. Ini dalam akar ya. Oke. Nah, ini dia per dengan 2 ya. Jadi ini per 2. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini kita memiliki bentuk akar minus 8 yang merupakan bilangan imajiner seperti ini. Artinya nanti R di sini tuh dia merupakan bilangan kompleks. Berarti dia tidak memenuhi sebagai nilai sebagai bilangan real, konstanta bilangan real ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa karena terdapat akar minus 8 ini, berarti R dalam hal ini dia tidak sama dengan konstanta ya. Jadi konstanta bilangan real ya, karena dalam hal ini R itu yang kita ambil adalah dia berupa bilangan real, jadi konstanta real. Nah, dari bentuk ini dia memuat bentuk imajiner seperti ini. Berarti nanti hasilnya itu dia tidak termasuk sebagai bilangan real. Dia akan menghasilkan bilangan kompleks ya, dimana dalam hal itu juga masih memuat variabel X ini ya. Jadi untuk kondisi yang kedua itu sudah tidak terpenuhi pada kasus yang pertama ya. Nah, sekarang karena kedua kondisi pada kasus yang pertama tidak terpenuhi, berarti berikutnya kita uji pada kasus yang kedua ya. Jadi pada kasus yang kedua itu pertama-tama yang akan kita tentukan adalah fungsi P, di mana kondisi yang akan kita tinjau dia berbentuk. Jadi ini untuk kondisi yang kedua ya. Untuk kasus yang kedua, di mana kondisi yang kita tinjau yaitu dia bentuknya adalah B dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/2 A aksen ya. Jadi pada kasus yang kedua itu bentuk ini yang kita tinjau, bahwa B dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/2 A aksen, atau turunan pertama A terhadap X, di mana kondisinya yaitu bahwa bentuk ini, dua kondisi yang kita tinjau, apakah bentuk ini sama dengan konstan atau dia sama dengan konstan per X kuadrat ya. Jadi dua bentuk itu yang kita tinjau sebagai hasil dari B dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/2 A aksen, yaitu apakah dia sama dengan konstan atau apakah dia sama dengan konstan per X kuadrat ya. Jadi kita tentukan hasilnya. Pertama di sini B, di dalam persamaan diferensial B-nya adalah X tambah 2, X kuadrat tambah 2. Jadi kita tulis X kuadrat ditambah dengan 2. Kemudian di sini ada dikurang 1/4 ya, dikali dengan A kuadrat. Dalam hal ini A adalah ini minus 2X minus 2X. Jika dikuadratkan berarti hasilnya dia adalah 4X kuadrat ya. Jadi 4X kuadrat itu sebagai hasil dari A kuadrat, karena A-nya itu adalah minus 2X. Kemudian ini lagi dikurang 1/2 dikali A aksen sebagai turunan pertama dari A. Jadi untuk A sama dengan minus 2X, maka turunan pertamanya adalah minus 2. Berarti sebagai hasil dari A aksen adalah minus 2 ya, sebagai turunan pertama dari A. Dan untuk A sama dengan ini minus 2X. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita sederhanakan. Jadi perhatikan ini bentuknya minus 4 dengan 4 hasilnya min 1 dikalikan X kuadrat, berarti ini hasilnya adalah min X kuadrat. Di sini juga ada X kuadrat, maka bagian itu bisa kita coret ya. Jadi kita operasikan seperti itu. Kemudian yang bagian konstan di sini ada 2. Di sini ada min 1/2 dikali minus 2, hasilnya adalah positif 1. Jadi di sini hasilnya adalah positif positif 1. Di sini ada 2, berarti dia hasilnya adalah 3. Nah, ternyata kita peroleh bahwa bentuk B dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/2 A aksen dia sama dengan bilangan konstan. Dalam ini dia sama dengan 3 ya. Jadi untuk nomor 4 dia memenuhi kasus yang kedua, di mana kondisi yang terpenuhi bahwa bentuk B dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/2 A aksen dia sama dengan konstan. Jadi bentuk yang kondisi yang pertama yang terpenuhi, sehingga karena dia memenuhi kondisi yang pertama, maka
persamaan diferensial yang akan kita tentukan penyelesaian umumnya, yang akan kita tentukan penyelesaiannya sebagai bentuk daripada P. Maka persamaan diferensial yang akan kita tentukan penyelesaiannya yaitu dalam variabel P ya, yaitu P double aksen ditambah dengan K P, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi K dalam hal ini adalah sebagai nilai daripada bentuk ini, dia sama dengan K. Dalam hal ini dia sama dengan 3 ya. Jadi jika bentuk ini dia sama dengan 3, maka untuk menentukan bentuk daripada fungsi P, persamaan diferensial ini yang kita selesaikan. Bentuknya seperti ini secara umum ya. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai K, dalam hal ini dia sama dengan 3. Berarti P double aksen ditambah dengan 3P. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman ingat bentuk ini merupakan persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien konstan ya. Jadi sebagai koefisien dari turunan kedua P adalah 1, koefisien daripada P adalah 3. Jadi ini merupakan persamaan diferensial linear homogen R2 koefisien konstan dalam variabel terikat P. Jadi nanti penyelesaiannya dia berbentuk P ya. Jadi untuk persamaan koefisien konstan seperti ini, untuk menentukan penyelesaiannya, pertama kita tuliskan persamaan karakteristiknya, di mana turunan kedua P itu digantikan dengan M kuadrat, kemudian di sini ditambah. Nah, untuk P ini yang kita ambil dalam bentuk persamaan karakteristik, kita ambil koefisiennya P. Ya, jadi di sini 3, berarti di sini dia ditambah 3. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana penulisan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan seperti ini ya. Jadi ini persamaan karakteristiknya. Jadi turunan kedua kita gantikan dengan M kuadrat, dan koefisien daripada P kita jadikan sebagai suku konstan dalam persamaan karakteristik ini. Jadi kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Berarti dalam hal ini kita peroleh bahwa M kuadrat itu dia sama dengan min 3. Berarti dari sini kita peroleh bahwa M sama dengan plus minus akar dari minus 3 ya. Nah, akar dari minus 3 itu merupakan bilangan kompleks. Secara khusus dia disebut sebagai bilangan imajiner ya. Jadi akar minus 3 itu sama saja dengan akar 3 itu kita tulis menjadi akar 3. Akar min 1 itu kita notasikan sebagai I. Jadi M-nya, akar-akar persamaan karakteristiknya dalam hal ini dia berupa bilangan kompleks, yaitu plus minus akar 3i. Nah, selanjutnya kita tuliskan bentuk penyelesaian dari persamaan koefisien konstan ini, di mana akar-akar persamaan karakteristiknya itu berupa bilangan kompleks ya. Jadi kita tuliskan dulu. Sebagai akar-akar yang pertama, kita ambil yang bertanda positif, berarti akar 3i. Kemudian akar-akar yang kedua M2 itu kita ambil konjugat ini, atau konjugat dari bilangan kompleks ini, atau yang bertanda negatifnya ya. Jadi min akar 3i. Jadi ini kita sebut sebagai satu pasang akar bilangan kompleks. Jadi 3i dia berpasangan dengan konjugatnya, yaitu bentuk negatifnya ya. Nah, selanjutnya untuk penulisan penyelesaian yang bersesuaian dengan M1, jadi M1 dia adalah akar 3i. Nah, penyelesaian yang bersesuaian adalah, jadi kita menggunakan variabel P ya. Jadi sebagai penyelesaian yang pertama P1 yang bersesuaian dengan M1. Jadi kita menggunakan variabel P karena ini persamaan diferensial dalam variabel terikat P ya. Jadi P1 sama dengan untuk bentuk akar kompleks seperti ini, itu untuk bentuk penyelesaian yang bersesuaian itu ada dua bentuknya. Yang pertama ada bentuk Euler dikali cos, yang kedua ada bentuk Euler dikali dengan sin. Jadi jika untuk P1 yang kita ambil adalah Euler dikalikan dengan cos, maka dia hasilnya adalah P1 sama dengan E berpangkat. Jadi di sini tuh untuk bilangan kompleks ini bagian realnya sama dengan 0 ya. Jadi ini bagian realnya sama dengan 0, berarti dia E pangkat 0x. Jadi 0 itu sebagai bagian real dari bilangan kompleks ini. Lalu ini dikali dengan cos bagian imajiner dari bilangan kompleks ini, yaitu bilangan yang dikalikan dengan I. Dalam hal ini adalah akar 3. Berarti cos akar 3 kemudian di sini x ya. Jadi E
berpangkat 0x dikali dengan cos akar 3x, di mana 0 itu merupakan bagian imajiner dari M1 dan 0 itu merupakan bagian real dari M1 dan akar 3 itu merupakan bagian imajiner dari M1. Jadi sebagai bagian imajiner yaitu bagian yang dikalikan dengan I. Jadi secara umum dia bentuknya adalah, untuk bilang kompleks ya, dia bentuknya adalah secara umum dia bisa kita tuliskan bentuknya alfa plus minus beta I. Ya, jadi ini satu pasangan akar. Jadi untuk bagian yang ini seperti ini tuh kita ambil dia sebagai bagian I real, dan bagian yang dikalikan dengan I dalam hal ini adalah beta itu adalah bagian imajiner. Jadi untuk bentuk penyelesaian umumnya adalah E pangkat alfa X. Dalam hal ini untuk bentuk ini dia alfanya sama dengan 0 ya sebagai bagian realnya. Berarti 0 dikali X. Kemudian dikali cos beta X, di mana beta itu adalah bagian imajiner, bagian yang dikalikan dengan I. Dalam hal ini dia adalah akar 3, berarti sin akar 3X ya. Jadi itu mengenai penulisan penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar bilangan kompleks seperti ini. Nah, selanjutnya untuk M2, maka untuk P2 dia sama dengan, nah perhatikan bentuknya karena ini satu pasang akar bilangan kompleks, karena P1 yang kita ambil adalah E dikalikan dengan cos, maka untuk P2 itu yang kita ambil adalah E, jadi pangkatnya sama, yang dia yang dikalikan dengan sin, ini juga di sini sama ya. Jadi yang berubah itu hanya, kalau jika di sini kita menggunakan cos, maka untuk P2 kita menggunakan sin. Jadi bentuk ini bisa kita tukar ya. Bentuk ini kita ambil sebagai P1, bentuk ini kita ambil sebagai P2. Itu nanti memberikan hasil yang sama ya dari dari bentuk umumnya. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan. Ya, jadi kita lanjut pada bagian bawah ini. Jadi kita sudah peroleh untuk bentuk daripada fungsi P. Dalam hal ini kita peroleh dua, yaitu P1 sama dengan cos akar 3x, karena ini nanti hasilnya sama dengan 1 ya. Ini juga sama dengan 1, E pangkat 0 itu 1. Jadi tersisa bentuk sin dengan bentuk cos. P2 itu adalah sin akar 3x. Jadi kita sudah peroleh dari bagian itu. Selanjutnya kita tentukan fungsi U. Jadi ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini dia sama dengan hasilnya adalah cos akar 3x. Ini yang sebagai P2 di hasilnya adalah sin akar 3x ya. Jadi untuk bentuk Eulernya itu karena pangkatnya 0, maka dia hasilnya sama dengan 1. Jadi ini yang kita peroleh sebagai P1 dengan P2. Nah, selanjutnya kita tentukan fungsi U ya. Jadi dan fungsi U dalam kasus yang kedua ya, untuk fungsi U dalam kasus yang kedua kita tentukan dengan menggunakan rumus bahwa U sama dengan E berpangkat min 1/2 dikali integral A terhadap X ya. Jadi ini yang diberikan pada kasus yang kedua untuk fungsi U, bahwa U itu dia sama dengan E pangkat min 1/2 dikali integral A terhadap X ya. Jadi selanjutnya kita substitusi untuk fungsi A-nya. Jadi ini bisa kita tuliskan bahwa U sama dengan E. Jadi di sana ada min 1/2 kemudian dikali dengan integral A terhadap X. Nah, dalam hal ini sebagai fungsi A itu kita lihat kembali persamaan diferensialnya bahwa A sama dengan min 2X. Jadi bentuk itu kita substitusi pada rumus dari fungsi U ini ya. Jadi di sini, jadi A-nya dalam soal itu dia adalah minus 2X ya. Ini kita integralkan terhadap X. Nah, ini kita selesaikan, kita sederhanakan bentuknya. Di sini ada min 1/2, di sini ada 2. Berarti antara min 2 dengan min 1/2 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi bagian itu bisa kita sederhanakan. Jadi tersisa dari bentuk integral ini dia adalah integral X terhadap X, karena antara minus 2 dengan min 1/2 itu hasilnya adalah 1, berarti tersisa X. Jadi ini yang kita integralkan, di mana integral daripada X terhadap X dia hasilnya adalah 1/2 X kuadrat ya. Jadi kita sudah peroleh dengan menggunakan rumus ini, kita peroleh bahwa U sama dengan E pangkat 1/2 X kuadrat. Jadi itu sebagai bentuk daripada U. Jadi di sini kita sudah memperoleh untuk fungsi P itu ada 2.
P1 dengan P2, dan untuk fungsi U itu adalah ini. Ya, jadi seperti itu penggunaan kasus yang kedua dalam menentukan penyelesaian umum. Ya, jadi selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang keempat ini. Jadi sebagai penyelesaian umum, ya. Jadi sebagai penyelesaian umumnya, yaitu, jadi perhatikan bentuknya jika kita menggunakan kasus yang kedua dalam penentuan penyelesaian umum, bahwa bentuknya dia adalah YX sama dengan C1 dikali fungsi U dikali dengan fungsi P1 ditambah C2 dikali fungsi U dikali dengan fungsi P2. Nah, ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval yang diberikan dalam soal nomor 4, dia intervalnya dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi perhatikan perbedaan tadi antara nomor 1, 2 dengan 3 yang menggunakan metode pada kasus yang pertama dengan nomor 4 ini yang menggunakan metode untuk kasus yang kedua. Untuk bentuk umumnya dia seperti ini, bahwa Y dalam parabola X, ya, dia sama dengan ini, C1 U dikali P1 ditambah C2 U dikali P2. Jadi bentuknya berbeda pada bentuk umum dari kasus yang pertama, ya, yang kita gunakan pada soal nomor 1, 2 dengan 3. Untuk nomor 4 dia karena menggunakan kasus yang kedua, maka bentuk umumnya itu dia yang bersesuaian, dia bentuknya seperti ini. Ya, nah selanjutnya untuk bagian itu U dengan P1 dengan P2 itu kita substitusi ke bentuk ini. Jadi C1 U yang kita peroleh dia hasilnya adalah E pangkat 1/2 X kuadrat, ya. Kemudian P1 kita peroleh dia hasilnya adalah cos, ya. Jadi cos akar 3X. Kemudian ditambah C2 dikali U kembali, berarti E pangkat 1/2 X kuadrat, kemudian dikali dengan P2. Nah, di sini P2 adalah sin akar 3X. Berarti di sini sin akar 3X. Oke, ini bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang keempat. Di mana penyelesaian ini, jadi di sini kita bisa tuliskan, ya, di mana fungsi Y ini sebagai penyelesaian umum, dia terdefinisi untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga, ya. Selanjutnya kita beri keterangan untuk penyelesaian umum, yaitu dalam hal ini C1 dengan C2 itu merupakan konstanta real. Jadi selalu kita berikan keterangan seperti ini, ya, dalam penyelesaian umum, bahwa C1 C2 itu merupakan konstanta real sembarang, ya. Jadi di sini untuk soal nomor 4 sudah kita peroleh untuk penyelesaian umumnya, di mana penyelesaian umum ini itu kita peroleh berdasarkan metode pada kasus yang kedua, ya. Jadi kasus pertama untuk soal nomor 4 itu tidak terpenuhi, sehingga yang kita gunakan adalah kasus yang kedua, di mana pada kasus yang kedua itu yang terpenuhi adalah kondisi yang pertama, bahwa bentuk ini dia sama dengan bilangan konstan. Maka persamaan diferensial yang kita gunakan adalah ini, yaitu yang merupakan persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien konstan, ya. Jadi itu materinya sudah kita berikan, ya, pada bagian sebelumnya untuk metode yang kedua ini.